Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis laporan keuangan akan menjelaskan mengenai analisis komparatif laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Somporna Tbk. Baiklah, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nabila Kamala Putri dengan NIM 243.045, kedua itu Laura Kalista Wijaya dengan NIM 243.097, dan terakhir yaitu Lukiana Rafila dengan NIM 243.098. Baiklah, saya akan Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Nabila Kamala Putri dengan NIM 243.045, yaitu menjelaskan analisis komparatif pada laporan laba rugi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu analisis laporan komparatif. Analisis laporan komparatif sendiri merupakan membandingkan laporan keuangan antar periode, jika itu satu perusahaan atau antar perusahaan, tapi harus dibandingkan dalam satu periode. Tujuan analisis komparatif sendiri adalah melihat tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk mencari analisis komparatif tersebut. Yang pertama itu kita akan mengambil contoh pada penjualan bersih, itu pada tahun 2017-2016, di mana rumusnya yaitu kita akan mengurangi penjualan bersih pada tahun 2016, kita akan mengurangi penjualan bersih pada tahun 2017 dengan tahun dasarnya yaitu tahun 2016. Maka kita akan mengurangi 99.091.484 dikurang 95.466.657, maka akan mendapatkan hasil yaitu 3.624.827. Setelah itu kita akan mencari persentasenya, di mana persentase tersebut dilakukan dengan hasil dari pengurangan tadi kita bagi dengan tahun dasarnya, yaitu pembagiannya dari tahun 2016, yaitu dengan penjualan bersih 95.466.657. Maka dapatlah hasil persenannya itu 3,8%. Cara tersebut akan kita lakukan terus pada tahun-tahun berikutnya dan pada akun-akun berikutnya. Maka didapatlah hasil seperti tabel di depan ini yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pertumbuhan dari kinerja operasi perusahaan Hanjaya Mandala Somporna. Pertama itu kita lihat dari laba tahun berjalannya, di mana pada tahun 2017-2016 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 91.695. Dan jika dipersenkan maka minus 0,72%. Dan pada tahun 2018-2017 meningkat menjadi 867.884. Atau dipersenkan yaitu 6,85%. Di mana kenapa dapat terjadi peningkatan tersebut, yaitu yang pertama terjadinya peningkatan penjualan. Penjualan pada tahun tersebut meningkat sebesar 7.650.407 dan HPP-nya berkurang sebesar dan HPP-nya tetap meningkat karena sesuai sebanding, di mana penjualan bersih meningkat maka HPP meningkat, itu tidak masalah, di mana peningkatannya sebesar 8,51%. Maka laba kotor pun meningkat sebesar 5,26%. Dan beban penjualan di sini terlihat bahwa beban penjualannya menurun, di mana sebesar 0,61%. Sedangkan sebelumnya itu sebesar 2,64%. Dan beban administrasi di sini dapat kita lihat bahwa mereka mengalami peningkatan sebesar 25%, 2,23%. Di mana peningkatan ini terbilang sangat signifikan karena terlalu jauh.
dan didukung dengan penghasilan lain-lain, beban lain-lain yang juga cukup meningkat dengan signifikan, maka hasil tersebut akan meningkatkan laba bersih tahun berjalan tersebut, sehingga laba bersih tahun 2018-2017 pun meningkat sebesar 6,85%. Dan kita lihat pada perbandingan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,35% atau sebesar 183,95, di mana hal ini terjadi karena dapat kita lihat bahwa ternyata penjualan bersih mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar minus 0,64%, di mana dapat lihat dari jumlahnya yaitu 686.715, berkurang sebanyak itu. Sedangkan HPP-nya berkurang tidak begitu signifikan, di mana HPP-nya yaitu 1.318.905. Dan dapat kita lihat bahwa karena hal tersebut, laba kotor pun menurun dari yang seharusnya 5,26% menjadi 2,48%. Dan dapat kita lihat di sini pun beban penjualannya meningkat, di mana sebesar 5,15% dari yang perbandingan sebelumnya itu 0,61%. Beban administrasi di sini cukup menurun, di mana sebelumnya 25,23% menurun jadi 4,87%. Penghasilan lain-lainnya pun juga ikut menurun, di mana menurun sebesar 52,07%. Dan diikuti oleh beban lain-lain, penghasilan keuangan yang meningkat, dan biaya keuangan yang juga meningkat dengan sangat signifikan, yaitu 75,29%. Karena hal itulah, laba sebelum pajaknya pun menurun dengan cukup turun juga, tapi tidak terlalu signifikan, di mana penurunannya itu sebesar 1,66% dari yang awalnya 6,31%. Dan beban pajak penghasilan pada saat itu yang ditanggung yaitu sebesar 2,60% menurunnya dari yang sebelumnya, yaitu di mana di tahun sebelumnya itu 4,70%. Maka karena hal itulah menyebabkan laba tahun berjalannya menjadi 1,35%. Berkurang. Dan kita lihat pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020-2019, di mana pada tahun ini laba bersih tahun berjalan pun sangat turun dengan sangat-sangat signifikan, yang dapat dilihat dari dapat dilihat dari Excel yang saya tunjuk ini, di mana penurunan itu sebesar minus 37,46%, di mana dengan nominal berkurang yaitu sebesar 5.140.135. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dapat kita lihat dari penjualan bersih, di mana penjualan bersihnya tersebut sangat-sangat turun dengan sangat signifikan. Dari yang awalnya minus 0,64% menjadi minus 12,85%. Atau dengan nominal 13.629.966 juta. Dan dapat kita lihat juga bahwa HPP di sini mengalami penurunan yaitu sebesar minus 7,85%. Namun pengurangannya tidak signifikan, tidak sebanding dengan penjualan yang menurun dengan sangat drastis, sehingga laba kotornya pun menurun dari tahun sebelumnya dengan sangat signifikan, yaitu dari yang awalnya 2,48% bahkan menyentuh di bawah garis, yaitu minus 28,14%. Dan dapat kita lihat juga bahwa sebenarnya di sini sudah dapat dilihat bahwa penjualannya juga ikut menurun, karena penjualan yang menurun, maka beban penjualan juga menurun. Namun penurunan beban penjualan juga tidak terlalu. Dan dapat dilihat juga bahwa penurunan dari beban umum dan administrasi juga turun dengan sangat signifikan, yaitu dari awalnya 4,87% menjadi 12,95%. Dan penghasilan lain-lain pun juga sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, dari yang awalnya minus 52 menjadi 15,70%.
Hal-hal di ataslah, hal-hal yang tersebutlah yang menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan pun sudah terlihat bahwa sangat turun dengan sangat signifikan, yaitu dari awalnya 1,66% menjadi minus 38,87%. Dan 43 dan beban pajak penghasilannya pun karena pendapatan ikut menurun, maka beban pajak penghasilan pun ikut menurun, itu sebesar 43,14% dari yang awalnya 2,60%. Maka hal tersebutlah yang menyebabkan laba tahun berjalan pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan dapat kita ketahui juga bahwa pada tahun tersebut terjadi COVID-19, yang dimana hampir seluruh perusahaan mengalami permasalahan pada laba mereka karena penjualan yang sempat terhenti dan terhambat karena adanya COVID-19. Dan pada tahun selanjutnya, yaitu 2021-2020, dapat kita lihat laba tahun berjalannya yaitu sebesar 100, jika persentasenya itu minus 16,83%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu minus 37,46%. Atau dalam nominal itu 1.444,281 minus 1.444.281. Dapat kita lihat mengapa laba tahun berjalan tersebut kita dapatkan seperti ini, yaitu kita lihat dari penjualan. Penjualan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana dari awalnya minus 12,85% menjadi 6,98%, atau yang dinominalkan maka 6.449.574. Dan kita lihat juga di sini bahwa HPP-nya meningkat. Peningkatan HPP ini menurut saya cukup sebanding dengan peningkatan penjualan bersih, karena seperti kita tahu jika penjualan bersih meningkat maka HPP juga meningkat. Karena hal tersebutlah laba kotor tersebut akhirnya meningkat dari yang awalnya minus 28,14% menjadi minus 9,86%. Dari sini dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan pada laba kotor pada tahun 2021-2020. Dan dapat kita lihat bahwa beban penjualan di sini juga ikut meningkat, karena penjualan bersih juga meningkat, maka beban penjualan juga ikut meningkat. Dan dapat kita lihat juga beban administrasi di sini juga cukup meningkat dengan drastis dari minus 12,95% menjadi 1,08%. Penghasilan lain-lain juga meningkat dari yang awalnya minus 15,7% menjadi 64,9%. Beban lain juga mengalami penurunan dari 40,89% menjadi 87,83% minus. Dan dari hasil tersebut maka didapatlah laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar meningkat, yaitu sebesar 18,00%, yang dari sebelumnya minus 38,87%. Peningkatan ini cukup signifikan. Dan karena laba meningkat, maka pajaknya pun juga ikut meningkat, yaitu sebesar 21,90%. Karena hal tersebutlah, maka laba bersih tahun berjalan dapat segini. Dari kenaikan dari tahun sebelumnya, karena dampak COVID-19, dapat dilihat bahwa PT Hanjaya Mandala Samparna mengalami pertumbuhan sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik, karena dari awalnya mereka terpuruk dengan perbandingan yang sangat buruk, yaitu menurun sebanyak minus 37,46% menjadi minus 16,83% meningkatnya. Dan dapat disimpulkan bahwa penjualan dengan pertumbuhan terbagus yaitu pada tahun 2018-2017, yaitu dengan pertumbuhan 6,85% laba bersih tahun berjalannya, atau dengan nominal 867.884. Dan pada tahun 2021-2020 yaitu dengan kenaikan sebesar minus 16,83% dari yang awalnya 37,46% minus. Dan dari
tersebut kami memberikan rekomendasi untuk perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna, yaitu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kepada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, sangat disarankan untuk mengendalikan aktivitas operasinya, yaitu dengan meningkatkan penjualan yang agar tetap meningkat dengan baik dan stabil, mengefisiensikan peningkatan HPP dan beban operasional lainnya, serta memaksimalkan komponen pembentuk laba yang utama adalah komponen permanen agar menghasilkan laba yang konsisten dan stabil dari tahun ke tahun, serta dengan laba yang dihasilkan untuk mengarahkannya kepada investasi yang produktif dan jangka panjang, serta pembelian aset tidak lancar. Dan juga hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam peningkatan kinerja perusahaan pada masa depan, perusahaan harus mengetahui efisiensi serta efektivitas perusahaan. Hal ini berguna untuk melihat besarnya dan serta waktu dalam bekerja untuk menggunakan biaya yang tersedia dengan efektif dan seoptimal mungkin. Selanjutnya, perusahaan juga perlu mengetahui nilai historis perolehan laba atau rugi dalam periode waktu tertentu sebagai beban evaluasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukiana Rafila. Kepada Lukiana, dipersilakan.